9 roh dalam diri manusia. Yang pertama adalah roh idafi atau roh ilafi. Adalah roh yang sangat utama bagi manusia. Roh idafi ini juga disebut sebagai jauhar awal suci. Maksudnya adalah roh yang awal-awal ditajalikan pada derajat wahda yang bernama Hakikatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad. Karena roh inilah maka manusia tidak dapat hidup. Nah, bila roh ini dia keluar dari raga seorang manusia, maka manusia yang bersangkutan dia akan mati. Makanya roh ini disebut dengan nyawa. Ya, roh idafi ini dia merupakan sumber dari roh-roh lainnya yang ada dalam tubuh manusia. Nah, bila mana roh ini dia keluar, maka roh-roh yang lain pun akan turut serta keluar. Tetapi sebaliknya, kalau salah satu roh yang keluar dari raga, maka roh idafi tetap akan tinggal di dalam raga manusia tersebut, dan manusia tersebut dia tetap hidup. Yang kedua, roh Rabbani. Roh Rabbani ini adalah roh yang dikuasai dan diperintah oleh roh idafi. Nah, bila seseorang berhasil menjumpainya, atau bila roh tersebut berada dalam diri seorang manusia, maka manusia tersebut dia tidak mempunyai kehendak apa-apa lagi. Hatinya akan merasa tentram dan damai, tubuhnya pun tak merasakan apa-apa lagi. Yang ketiga, roh rohani. Roh rohani adalah roh yang berada pada diri seorang manusia yang memiliki dua macam kehendak. Ya, terkadang suka sesuatu, terkadang tidak suka. Terkadang berbuat baik, terkadang suka berbuat buruk. Nah, karena roh ini dia menempati pada 4 jenis nafsu yang ada pada diri manusia, yaitu nafsu lawamah, nafsu buruk, nafsu amarah, nafsu egois, nafsu supiah, nafsu keduniaan, dan nafsu mutmainnah, itu nafsu yang baik. Ya. Jadi seorang manusia itu dia harus bisa mengendalikan roh rohani ini dengan baik, sehingga hidupnya akan mendapat kemuliaan. Yang keempat yang disebut dengan roh nurani. Roh nurani ini dia mempunyai pembawaan sifat yang terang. Karena adanya roh ini, maka menjadikan seorang manusia itu terang hatinya. Nah, bila roh ini meninggalkan tubuh manusia, maka manusia tersebut hatinya menjadi gelap, dan gelap jugalah pikirannya. Nah, roh nurani ini dia hanya menguasai nafsu mutmainnah. Nah, makanya bila manusia ditunggui roh nurani, maka nafsu mutmainnahnya akan menonjol, mengalahkan nafsu-nafsu lainnya. Jadilah hati orang itu dia tentram, perilakunya pun nanti akan baik dan terpuji. Akhirnya air mukanya itu bercahaya, tidak banyak bicara, tidak ragu-ragu dalam menghadapi segala sesuatu, ya, tidak mengeluh bila ditimpa kesusahan. Baginya itu suka, sedih, bahagia, menderita itu sama saja. Kemudian yang kelima ada roh kudus atau roh suci. Roh ini dia mempengaruhi orang bersangkutan mau memberi pertolongan kepada sesama manusia. Jadi mempengaruhi untuk berbuat satu kebajikan. Nah, terutama roh ini dia mempengaruhi seseorang untuk berbuat ibadah sesuai dengan dia punya pengetahuan, sesuai dengan dia punya keyakinan, sesuai dengan dia punya kepercayaan yang dianutnya.
Yang keenam ada roh Rahmani. Roh Rahmani dari sebutan namanya Rahmani itu adalah pemurah atau pengasih, ya. Nah, bila roh ini berada dalam diri seorang manusia, maka dia akan mempengaruhi manusia itu untuk bersifat sosial, ya, suka memberi. Kemudian yang ketujuh ada roh jasmani. Nah, roh jasmani ini dia menguasai tubuh seorang manusia, mulai dari kulit, ya, urat, darah, saraf, tulang manusia semua. Nah, karena adanya roh jasmani ini, maka manusia itu dia dapat merasakan adanya rasa sakit, lesu, lelah, segar, dan lain-lain. Nah, bila roh ini dia keluar dari tubuh, maka ditusuk jarum pun tubuh tidak terasa sakit. Roh jasmani ini dia menguasai nafsu amarah dan nafsu hewan, nafsu hewani. Nafsu hewani itu maksudnya nafsu yang memiliki sifat dan kegemaran seperti hewan, ya, malas, serakah, mau menang sendiri, ya, dan sebagainya. Yang kedelapan ada roh nabati. Roh nabati ialah roh yang mengendalikan perkembangan dan pertumbuhan badan. Kemudian yang terakhir disebut roh rewani, ialah roh yang menjaga raga kita. Nah, bila roh rewani dia keluar dari tubuh, maka seseorang tersebut dia akan hilang kesadaran atau tertidur. Nah, bila masuk ke dalam tubuh, maka orang tersebut dia akan terjaga. Nah, bila orang tersebut tidur dan bermimpi bertemu dengan arwah seseorang, nah maka roh rewani inilah yang bermimpi dan menjumpainya. Nah, jadi mimpi itu adalah hasil kerja roh rewani yang mengendalikan otak manusia, ya. Roh rewani ini dikuasai, ya, dan dibimbing di bawah kekuasaan roh idafi. Jadi kepergian roh rewani dan kehadirannya kembali diatur oleh roh idafi. Demikian juga roh-roh lainnya. Yang kedelapan tadi itu di dalam tubuh manusia semua dikuasai dan diperintah oleh roh idafi. Nah, mereka semua sangat dekat hubungannya dengan roh idafi.